Assalamualaikum, semangat pagi semua teman-teman. Sebelumnya kita salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, bahagia lahir dan batin. Doa buat teman-teman kita yang terbaring sakit, yang lagi berjuang untuk sembuh. Tetap semangat, dimudahkan semua proses pengobatannya, dan bisa beraktivitas seperti semula. Amin. Nah oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu Captiva NFL AWD tahun 2010. Nah yang mana kasus mobil ini yaitu di saat kita akselerasi atau di saat kita bejek gasnya secara spontan, itu tiba-tiba sensor CMP nya muncul, indikatornya nyala, kemudian kita scanner, keluarnya sensor CMP, yaitu sensor yang membaca putaran noken asnya. Nah yang ini. Nah ini kondisi setelah kita bongkar. Gak usah kita videokan dari awalnya, karena video pembongkaran NFL ini udah banyak. Nah sekarang karena kasusnya beda, kita fokus ke kasusnya aja. Nah jadi untuk kasus seperti ini, kalau kita ikuti DTC nya, otomatis kita langsung ganti sensor CMP nya. Nah itu efeknya nanti mobil ini akan terasa berat. Nah sementara tugas CMP hanya memberikan data ke ECU nya. Dia hanya melaporkan, sekedar melaporkan apa yang terjadi di dalam mesin ini. Nah jadi kasus di CMP ini bisa seperti masalah dengan stop timing, masalah dengan rocker arm, noken as yang gores, itu keluarnya juga CMP. Jadi kita nggak bisa langsung vonis CMP-nya yang salah. Dia hanya memberikan data untuk menjadikan bahan pertimbangan untuk ECU-nya, memerintah part-part lainnya. Nah kalau CMP-nya udah masalah, itu udah pasti sensor-sensor yang lain ikut masalah. Karena ECU mendapatkan informasi yang tidak akurat atau tidak sempurna dari putaran mesinnya. Efeknya turbo jadi masalah, kemudian map sensor jadi masalah karena tekanan yang dibaca tidak sesuai dengan putaran mesinnya, dengan input data sensor CMP-nya. Nah akhirnya merembetnya kemana? Merembetnya itu ke full pump. Nah full pump akhirnya memberikan bahan bakar sesuai dengan laporan CMP-nya. Sementara RPM mobil ini udah 2000. Tapi solar yang masuk ke supply pump itu tidak sesuai dengan putaran mesinnya. Nah efeknya mobil jadi berasap, mobil terasa berat dan tidak bertenaga. Nah itu kasus yang masalah di CMP. Yang kedua masalah di EGR-nya. Itu yang mana selang EGR-nya, vakum solenoid yang ada di atas yang terpasang di PCV-nya, itu fungsinya untuk kerja EGR. Itu kita temukan selang yang dipakaikan selang persamaan, selang karet. Nah itu walaupun kecil, vakumnya cukup kuat. Nah, kalau kita pasangkan selang yang persamaan atau selang yang asal-asalan, otomatis nanti vakum atau tekanannya tidak stabil di jalur vakum EGR-nya. Nah yang ketiga masalah di jalur turbonya, yaitu masalah selang turbo. Yang mana kemarin kita melepas selang turbo ini cuma hanya dengan tangan, maksudnya tidak memerlukan tekanan dari tool. Kita melepas selangnya tinggal ditarik aja. Nah kebetulan dia menggunakan piping dengan sambungan selam Samco, otomatis di saat PCV membawa uap oli ke jalur turbonya dan masuk ke piping turbonya, nah kemudian selang Samco tadi dibasahi dengan oli. Nah efeknya selang itu menjadi licin dan gampang dilepas. Yang mana seharusnya jalur turbo itu sebenarnya cuma ada udara, tapi karena uap mesin membawa oli keluar dan masuk ke turbo, akhirnya membasahi dan mengotori semua jalur turbonya, dan efeknya selang itu gampang dilepas. Jadi positif kasus di mobil ini tidak masalah dengan partnya, cuma berawal dari masalah input data, yang mana input data tadi dibaca sesuai dengan kerja masing-masing part. Nah laporan-laporan tadi, sensor tadilah yang menjadi bahan pertimbangan untuk ECU-nya untuk memerintah atau memberikan informasi ke part-part lainnya, agar mobil ini bisa mencapai torsinya, bisa maksimal dan aman di saat kita bejek sampai RPM 4500 sekalipun. Nah ini kondisi setelah kita bongkar ruang mesinnya, bagian dekselnya, karena banyak oli kemarin. Nah setelah ini kita lanjut pencucian ruang mesin. Nah tambahan juga ada masalah, kemarin ownernya minta cekan yang lain, yaitu masalah di engine mounting depan dan belakang. Untuk yang belakang udah putus. Nah ini partnya yang kita lepas. Nah ini turbonya, mau kita preteli dulu, mau kita cuci. Nah cuma ini harus diganti elbow selang filter udara. Udara masuk ke turbonya. Nah ini pipingnya, piping turbo. Nah ini selangnya udah lunak semua.
Nah, minimal untuk pemasangan piping yang sifatnya stainless, di saat teman-teman memberikan selang Samco sebagai sambungannya, nah itu saat pemasangan tetap ini dikasih seler semua. Jadi nanti tidak ada kebocoran di jalur turbonya. Karena kalau jalur turbonya bocor, udah pasti nanti keluarnya P04. Nah, imbasnya ke bos turbo. Kalau bosnya udah kurang, udah merembetnya kemana-mana. Nah, ini udah mulai kita bersihkan. Kita rendam dulu. Nah, ini kemarin mobil merah yang mangkrak 1 tahun lebih. Nanti kita bereskan. Kita mau melengkapi dulu patnya. Karena ada beberapa part yang tidak kita temukan atau partnya hilang di bengkel sebelumnya. Nah, oke teman, kita lanjut pencucian ruang mesin. Dan kita yakinkan tidak ada penggantian part lainnya. Meskipun itu yang keluar CMP, tetap CMP-nya nggak kita ganti. Kasusnya bukan di sana. Nah, nanti setelah selesai kita bejek spontan gasnya, apakah nanti tetap keluar atau tidak. Oke bos? Oke. Kinclongkan bos. Oke bos. Nah, oke teman-teman, kita selesai pencucian ruang mesin. Untuk proses pencucian ruang mesin, kita mulai dulu dari pembersihan gomok atau oli yang berceceran di ruang mesinnya. Lanjut kedua, kita penyabunan. Yang ketiga, pencucian secara menyeluruh untuk kabel dan semua part yang ada di ruang mesinnya. Nah, ini kondisi setelah kita cuci ruang mesinnya, sekalian sama kap mesinnya, peredamnya. Karena di sini banyak endapan debu. Nah, jadi tetap harus kita bersihkan. Nah, ini tadi proses pembersihan lubang deksel yang dari intake. Udah kinclong, tinggal nanti kita finishingnya, pembersihan terakhir sebelum kita pasang intake-nya. Kita bersihkan lagi lubangnya dengan carbo cleaner biar nanti benar-benar bersih dan kinclong lagi lubang intake-nya.
Nah, ini kondisinya. Bagian ke extravan. Nah, jadi tetap untuk injektor kita terakhir di saat kita mau menyalakan mesinnya, karena itu berfungsi untuk mengamankan lubang injektornya. Nah, ini indikatornya sering munculnya sensor CMP dan pressure-nya P089. Nah, jadi kalau ini udah masalah, CMP udah masalah, itu yang lain juga bisa ikut amburadul pembacaan datanya atau input datanya. Karena untuk ECU memerintah part yang berhubungan dengan pressure bahan bakar, salah satu informasi diambil dari input datanya CMP. Jadi kalau ini masalah udah pasti beberapa part atau sensor yang berhubungan dengan pressure atau jalur bahan bakar akan ikut amburadul pembacaan datanya. Oke teman-teman, kita lanjut. Partnya lagi dibersihkan. Nah, setelah ini kering, bersih semua, sebelum pemasangan tetap semua soket kita bersihkan dulu. Nah, baru lanjut pemasangan. Nah, oke teman, hari ini kita lanjut pemasangan. Kemarin kita udah cleaning ruang mesinnya dan juga udah cuci partnya. Nah, jadi tetap sebelum pemasangan, karena kemarin kita melakukan pencucian menggunakan air, sabun. Nah, sebelum proses pemasangan, semua kabel, semua soket kita rapikan dulu. Jadi kalau misalnya ada wiring yang terkelupas, kemudian ada cover wiringnya yang udah rapuh atau yang udah terlepas, kita cover lagi. Nah, untuk soketnya tetap kita bersihkan, seperti soket pushbox. Walaupun ini ditutup dengan plastik, tetap nanti kita bersihkan sebelum pemasangan. Nah, seperti juga soket ECU-nya. Nah, ini kita bersihkan. Boleh untuk soket, boleh teman-teman semprot dengan carbo cleaner, boleh. Cuma kalau untuk pushbox, untuk ECU jangan, karena untuk mekanikal yang ada papan rangkaiannya, teman-teman bisa gunakan kontak cleaner. Nah, sekarang coba kita lihat part yang udah kita cleaning. Nah, untuk NFL, FWD maupun AWD, itu part yang kita cleaning sama, jalur bahan bakar dan jalur turbonya itu sama. Yang membedakan transfer dan gardannya saja. Nah, sekarang coba kita lihat partnya yang udah dicuci. Sekarang kita lagi keringkan. Yuk. Nah, oke teman-teman, kita mulai pemasangan. Nah, untuk intercooler kita melepasnya dari sini aja. Untuk NFL kita tidak perlu melepas bumper. Jadi karena kebetulan tidak ada yang mau kita rapikan di bagian belakang bumpernya, dan wiring kabel juga masih rapi, jadi kita nggak lepas bumpernya. Cuma nanti kita tetap lepas headlampnya, karena kita lihat headlampnya, ini pemasangan sellernya, pemasangan lampnya sangat tidak rapi sekali. Jadi mau kita rapikan lagi. Yang sebelah kiri lagi dikerjakan. Nah, ini kita udah mulai pemasangan intake. Kita mulainya dari depan. Kita pasang intake dulu. Nah, lanjut kita pasang throttle-nya. Nah, ini throttle-nya. Nah, dari depan setelah intake baru lanjut pasang bracketnya wiring yang sebelah kirinya mesin. Lanjut nanti kita pasang hidernya. Kemudian turbo, selang dan nepel olinya. Lanjut kita pasang downpipe-nya. Nah, tetap untuk injektor paling terakhir. Nah, udah kinclong lagi sampai tutup olinya pun udah kembali ke warna aslinya. Nah, ini kondisinya setelah kita bersihkan.
Nah, jadi tadi kita sebelum pemasangan tetap semua kabel dan soket kita bersihkan ulang. Ini udah mulai bersih, udah nggak berdebu lagi. Oke teman, kita lanjutkan. Insya Allah besok setelah makan siang, setelah sholat zuhur, kita nyalakan mesinnya. Nah oke teman, kita lanjutkan. Turbo udah kita pasang, downpipe udah. Nah ini turbonya. Mantap, kinclong. Nah jadi tinggal pengerjaan kita, pemasangan bagian sebelah kiri mesinnya, tatakan baterai, pushbox, tabung reservoir. Nah nanti baru lanjut kita pasang pipa common rail dan wiringnya. Nah terakhir baru kita cuci injektor. Kita selesai cek pengabutan, injektor kita pasang. Tinggal kita pemasang selang turbo. Nah habis ini baru kita nyalakan mesinnya. Nah oke teman-teman, selesai sudah kita pemasangan. Air radiator udah, baterai udah, selang dan piping turbo udah. Cuma tadi kita kesulitan saat pemasangan sambungan piping turbonya, karena posisi lekukannya tidak presisi seperti orinya. Nah oke teman, coba starter bos. Ini kenapa belum kita pasang? Coba matikan lagi. Ini belum kita eratkan, nanti kita rapikan. Sekarang kita nyalakan dulu mesinnya, kita biarkan dulu nyala sekitar 10 atau 15 menit. Jadi pengerjaan kita tinggal ganti engine mounting depan belakang, kemudian ganti oli gardan, oli transfer, dan flushing oli power steeringnya. Oke, nyalakan lagi bos. Nah kita biarkan dulu mesinnya nyala. Nah oke teman-teman, kita tadi baru selesai ganti oli, udah kita dinginkan. Habis ini kita cuci mobilnya. Coba starter lagi bos. Coba gas bos. Mantap. Nah untuk asap yang keluar di ruang mesin itu kita abaikan. Itu adalah asap sisa bahan cleaning kita kemarin. Nah biasanya kalau kita becek gas seperti itu nanti lampu indikatornya langsung nyala. Nah jadi kemarin kita tidak ada penggantian, cuma kita ada penggantian selang elbow filter udaranya yang inlet ke turbo. Nah, sekarang coba kita lihat speedonya. Oke, 5000 rpm masih aman.
Mantap. Nah, kebetulan mobil ini hari ini jemput sama ownernya. Jadi positif kemarin, matikan dulu bos. Jadi positif kemarin yang DTC-nya yang banyak keluar seperti ada CMP, kemudian map sensor, ada turbonya, kemudian P089. Nah, semua itu adalah DTC siluman, yang mana kasusnya berawal dari salahnya input data dari sensor CMP. Nah, untuk CMP kita cuma bersihkan aja. Nah, kemudian kenapa keluar P089-nya? Di saat CMP bermasalah, itu udah pasti P089-nya muncul. Karena untuk bahan bakar, ECU tetap mengambil datanya dari sensor CMP. Nah, untuk masalah di turbonya kemarin P04 itu, masalah di selang dan piping turbonya. Itu yang mana sambungannya yang seperti ini, itu kemarin udah hampir lepas semua. Yang kedua, masalah di turbonya sendiri. Turbonya sangat kotor dan aktuatornya susah untuk bekerja. Contoh misalnya turbo itu bekerja di RPM 1800, tapi mobil ini turbonya bekerja di RPM 2500. Nah, efeknya apa teman-teman? Kalau seandainya terjadi kasus seperti itu, masalah di turbo dengan P089, ada masalah di pressure bahan bakar, ada masalah di bus turbonya, otomatis nanti ECU juga masalahkan di P07-nya, yaitu matic-nya. Yang mana nanti modul matic-nya juga ikut amburadul pembacaan datanya. Sehingga mobil ini telat. Mungkin teman-teman pernah mendapatkan kasusnya, yang mana mobilnya telat turun giginya. Yang seharusnya mobil ini udah pindah ke gigi 2, tetapi kita cek di manualnya itu masih di gigi 4. Nah, efeknya nanti ke sana. Jadi merembet ya teman. Jadi apabila teman-teman masalah di bos turbo, masalah di 089, nanti merembetnya ke modul matic-nya. Jadi jangan salahkan matic-nya. Nah, jadi positif mobil ini tidak ada penggantian part, kita cuma cleaning total dan maksimalkan partnya. Seperti injektor kemarin yang nomor 2, itu masalah kita ganti solenoidnya. Solenoid yang bagian atas. Itu pun kita ganti copotan. Yang di bagian turbonya kita cleaning. Nah, untuk yang di bagian jalur bahan bakar kemarin kita ganti filter solar. Kemudian kita bersihkan supply pumpnya, kita cleaning supply pumpnya, kita bersihkan strainernya. Kemudian kita cuci pipa common railnya yang ini. Nah, lanjut kita cuci injektornya. Alhamdulillah pekerjaan kita selesai, tinggal kita pemasangan headlamp. Nah, ini headlampnya lagi kita seler ulang biar kelihatan rapi. Nah, ini headlamp yang mobil merah. Semangat bos. Oke. Nah, ini yang mobil merah. Habis ini kita fokus ke sini. Kita selesaikan kasusnya, kita bangunkan dia dari tidur panjangnya. Nah, oke teman, untuk video flushing oli steering gak usah kita videokan. Dan untuk penggantian oli gardan juga udah ada videonya, teman-teman tinggal cek. Kita udah pernah bikinkan di video waktu cleaning AWD juga. Nah, kemudian untuk penggantian engine mounting gak usah kita videokan karena udah ada videonya. Nah, jadi kesimpulannya, di saat teman-teman menemukan kasus di Captiva NFL-nya maupun AWD maupun FWD, jangan teman-teman berpatokan dengan rentetan DTC-nya. Memang betul tanpa DTC kita tidak bisa menganalisa lebih lanjut. Nah, jadi fungsi DTC itu cuma mengarahkan kita nanti analisanya ke arah mana. Apakah ini ke arah turbonya, apakah ini masalah di elektrikalnya, apa ini masalah di jalur bahan bakarnya. Jadi bukan berarti setiap DTC yang keluar itu bisa kita vonis partnya itu rusak atau harus ganti part. Kalau udah masalah turbo, udah pasti nanti masalahnya ke jalur atau ke rangkaian yang lainnya. Nah, jadi kalau kita di sini bilangnya DTC itu kita cuma pakai 30% scannernya. Nah, untuk 70%-nya itu keputusan analisa tetap di tangan kita. Nah, oke teman, sekian dulu video kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa, mungkin salah cara penjabarannya, bahasa mekanikalnya, atau pengambilan gambar yang tidak sempurna. Harap dimaklumi. Sampai jumpa di video kita berikutnya, perawatan badak di rumah. Salam hormat buat keluarga. Salam mudahnya merawat Captiva.